terlanjur dikodar oleh Allah sebagai manusia, bukan sebagai binatang atau tumbuh-tumbuhan. Misalkan kita ini dikodar Allah sebagai seekor sapi, mungkin saat ini kita sudah dihidangkan di restoran sebagai gulai sapi atau sebagai ikan. Barangkali kita sudah di atas meja menjadi ikan bakar atau bahkan menjadi tumbuh-tumbuhan seperti kangkung. Mungkin kita sudah menjadi menu masakan cah kangkung. Namun Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah dikodar Allah menjadi seorang ciptaan yang namanya manusia. Dan perlu diketahui kita bersama bahwasanya manusia itu memiliki beberapa konsekuensi, beberapa kewajiban yang telah diamanatkan Allah kepada manusia, yang mana Allah telah mengamanatkan hal tersebut kepada seluruh makhluk alam semesta, tapi mereka sama menolak. Sebagaimana Allah sudah menuliskan di dalam suatu kitab Al-Quran, disampaikan kepada malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradna amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya telah aku amanatkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka sama menolak amanatku karena mereka merasa berat terhadap amanat yang dibebankan, mempunyai konsekuensi. Namun Allah mengkodar kepada manusia untuk diserahkan amanat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, manusia sudah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, itu pemimpin di muka bumi. Konsekuensi dari menerima amanat tersebut adalah besok mempunyai pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Namun di akhir ayat tersebut Allah menaskan innahu zaluman jahula. Sebagian besar manusia ini dalam keadaan zalim dan bodoh. Dalam ayat lain disebutkan wa in tuti aksarun nas min ard yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jika engkau Muhammad mengikuti sebagian besar manusia, maka mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Maka dari itu, saudara sekalian, dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan beberapa hakikat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatul fil ard, yang mana amanat tersebut memang harus diemban mau tidak mau. Kita sadar bahwasanya manusia ini mempunyai beberapa tingkatan, beberapa macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Namun Rasulullah SAW sendiri mengkategorikan beberapa tingkatan kehidupan dalam manusia, yang semuanya itu dirujukan kepada bagaimana seorang hamba ini bisa mengemban amanat, bisa melaksanakan perintah Allah dan utusannya, mengerjakan apa yang sudah digariskan dan menjauhi memang apa yang sudah dilarang. Jadi Nabi menggambarkan ada 4 tingkatan. Innal bani Adam khuliqa ala tabaqatin syatta. Sesungguhnya anak turun Adam itu ditakdirkan, diciptakan oleh Allah
memiliki 4 tahapan kehidupan. Yang pertama, ada manusia yang lahir dalam keadaan iman. Faminhum yuladul mu'minun wa yahya mu'minun wa yamutu mu'minun. Jadi mereka hidup iman, kemudian mati dalam keadaan iman. Kemudian yang kedua, ada manusia yang juga dilahirkan dalam keadaan kufur. Kemudian selama hidup di dunia melaksanakan kekufuran, hal yang berupa maksiat, sampai dia mati dalam keadaan kekufuran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga manusia yang lahir dalam keadaan iman, kemudian selama hidup beriman, akan tetapi manusia tersebut mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan kufur, selama hidup kufur, melaksanakan kemaksiatan. Ketika menjelang wafat, dia dalam keadaan iman. Yang dipilih, yang kita harapkan adalah nomor pertama, lahir iman, hidup iman, wafat dalam keadaan iman. Atau yang terakhir, ketika dilahirkan dalam keadaan kufur, hidup kufur dalam kemaksiatan, tapi akhirnya dalam keadaan keimanan. 4 tahapan hidup ini yang pasti dialami oleh setiap manusia, hamba, dan itu adalah merupakan konsekuensi manusia terhadap Tuhannya, terhadap Sang Pencipta. Bagaimana kita ini sekarang ini kita berada. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya mengajak pada diri saya sendiri, keluarga, dan tentunya pemirsa, bagaimana kita tetap menjaga keimanan ini. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Apa yang sudah kita dapatkan ini, kita doakan supaya Allah tetap menjaga keimanan kita. Kemudian setelah kita doakan, kita persungguh bagaimana amanat yang sudah Allah berikan kepada kita, yang isinya tentang peraturan, perintah, larangan, kemudian hukum-hukum Allah halal haram, dan cerita-cerita yang gaib, masalah siksa neraka, kenikmatan surga, semuanya kita upayakan, kita laksanakan. Apa yang menjadikan pahala, kita berupaya melaksanakan semaksimal mungkin. Apa yang itu menjadikan dosa, kemaksiatan, kita harus jauhi sejauh-jauhnya. Harus dengan cara tadi, berdoa dan bersungguh. Itu adalah satu hal yang penting bagi kita manusia sebagai ciptaan Allah. Karena besok di hadapan Allah, masing-masing hamba akan menerima pertanyaan. Tidak bisa tidak. Jadi satu-satunya hamba. Nabi sendiri menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, yaitu ada 4 pertanyaan yang akan disampaikan oleh setiap manusia. La tazulu qadam abadi yaumil qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba besok di hari kiamat, sehingga dia ditanya 4 hal. Apa itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur selama hidup di dunia dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk maksiat? Dihabiskan untuk pelanggaran-pelanggaran? Atau bahkan dihabiskan untuk ibadah, untuk tawakal pada Allah? Kemudian yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, yaitu ilmunya itu digunakan untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat, atau bahkan membuat sesuatu yang
bisa menjadikan kerusakan dunia. Misalnya membuat bom atau membuat suatu produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga, an malihi min aina tasabahu. Urusan harta. Ketika urusan harta, dari mana hasilnya? Apakah harta tersebut dihasilkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari hasil korupsi atau dari hasil riba atau dari hasil mencuri. Kemudian dari harta tersebut fima anfaku, dari harta tersebut apa yang dibelanjakan untuk apa. Uang yang kita terima mungkin setiap bulan dari gaji sebagai seorang karyawan atau keuntungan dari perdagangan digunakan untuk apa? Digunakan untuk menumpuk harta, untuk membeli properti, untuk membeli perhiasan, hal-hal yang terkait urusan masalah dunia saja. Apakah justru digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan sabilillah, untuk menambah amaliyah, menambah pahala, menyantuni yatim piatu, dan membangun masjid, membangun pesantren, membantu orang-orang duafa. Kemudian yang keempat adalah anjismihi bima abelahu. Urusan jasad dihabiskan untuk apa jasad kita ini? Selama kita diberi usia sampai sekarang ini oleh Allah, kita gunakan mulut kita untuk apa? Untuk memaki, untuk mencaci, untuk menghina, untuk menjatuhkan ke orang lain. Telinga kita digunakan untuk apa? Untuk mendengar maksiat. Mata kita digunakan untuk kemaksiatan. Kaki kita digunakan untuk melangkah ke hal yang maksiat. Atau bahkan mulut kita digunakan untuk qaulan karimah, ucapan yang baik, yang tidak menyakiti orang lain, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menghina kepada orang lain. Kaki kita digunakan untuk melangkah ke masjid, melangkah untuk mendatangi pengajian-pengajian, atau hal-hal yang lain. Ini semua adalah 4 perkara yang senantiasa besok di padang mahsyar ditanya oleh Allah kepada satu-satunya hamba sebelum dimasukkan surga atau neraka. Dan semuanya itu menjadi konsekuensi amaliyah selama hidup di dunia sebagai refleksi nantinya 4 hal yang ditanyakan kelak di akhirat. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini saya mengajak pada diri saya sendiri, keluarga, dan saudara sekalian, bahwasanya kita sudah terlanjur sebagai manusia. Apa kewajiban manusia kepada Sang Pencipta? Apakah kita habiskan pagi, siang, malam untuk urusan dunia, untuk bekerja, atau ya kita kembalikan kepada kewajiban kita, memenuhi kewajiban kita, memenuhi hak Sang Pencipta, yaitu kita beribadah kepada Allah. Apa yang sudah diperintahkan kita tunaikan. Kita mempunyai kelebihan harta, kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang-orang yang duafa, yang selama ini mungkin sekarang ini banyak sekali teman-teman kita, tetangga, bahkan orang-orang yang mengalami kekurangan karena Allah masih mencoba dalam situasi pandemik sekarang ini. Saudara sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, dan Allah semoga senantiasa memberikan kesehatan, kebarokan, kekuatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.